Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru pada pembelajaran Zoom tematik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Bagi yang mendengar suara Bu Guru, diikuti ya. Kita mau mulai berdoa dari Bu Guru saja apa adanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada belajar kita pagi hari ini. Baik, sudah siap semua ya? Oke. Kita akan mulai langsung saja ke anak-anak lihat slide ya. Kayaknya sudah siap ini. Oke. Hari ini anak-anak kita akan belajar masih tema 1. Nah, yang punya bukunya tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, coba nanti perhatikan slide ya. Di situ ada gambar apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, sebelum itu Bu Guru sampaikan tujuannya dulu ya. Jadi anak-anak, pada subtema 2 kita sudah masuk pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan kita sendiri sebagai manusia. Nah, tujuannya apa kita perlu belajar ini? Yang pertama adalah supaya kalian bisa mensyukuri atas nikmat Allah bahwa kita manusia diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk. Yang kedua, kalian bisa saling mencintai, peduli, dan menyayangi kepada sesama kita manusia. Dan yang ketiga, anak-anak bisa memahami kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan nanti bisa menyaksikannya, menuangkannya, menuliskannya, atau mengungkapkannya, baik secara lisan maupun tulisan. Oke. Itu ya tujuan kita belajar pagi hari ini. Baik, berikutnya. Nah, ini ada gambar. Siapa yang mirip ya dengan gambar ini, ada enggak ya? Ya, baik, kita lihat yang pertama ada gambar manusia. Dari bayi, kemudian anak-anak, balita ya, balita dulu ya. Kanak-kanak, lalu pelajar, anak-anak yang masih sekolah, orang dewasa yang sudah membawa tas kerja, dan kakek-kakek. Ya, ini laki-laki ya. Ceritanya ini laki-laki. Nah, ini anak-anak ada. Dilihat gambarnya ya. Dari kecil, kemudian anak-anak, tambah besar, sudah dewasa dan tua. Ini adalah proses pertumbuhan manusia. Nah, kita lihat yang sebelahnya juga ada muka-muka atau wajah manusia. Ternyata beda ya ketika anak-anak, kemudian dewasa dan tua itu berbeda kulitnya, berbeda keadaan
mungkin besarnya dan tingginya. Kalau masih kecil itu masih halus kulitnya ya, masih imut-imut. Nah, kalian itu masih imut-imut ya, kelas SD. Masih menyenangkan begitu ya, kulitnya masih halus, belum terkena banyak sekali polusi. Apa ya namanya ya? Baik, cukup ya. Lanjut berikutnya. Oke, gambar berikutnya adalah pengertian. Nah, pertumbuhan. Nah, ini kosakata pertama yang kalian ingat ya, pertumbuhan. Apakah itu pertumbuhan? Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Ya, jadi kalau mungkin ibu kalian, bunda, umi, mama itu mengandung, maka itulah mulai awal pertumbuhan manusia. Ada janin di dalam perutnya. Janin itu calon bayi. Nah, itu kemudian dia akan tumbuh sampai dewasa. Tumbuh itu tumbuh itu ada tanda-tanda perubahan ya, yaitu bertambah ukurannya tinggi dan juga beratnya. Nah, kapan ini berakhir? Nah, kalian harus tahu ya, karena ini penting. Pertumbuhan kalian akan berakhir di usia remaja, sekitar usia sebelum 17 tahun. Nah, ini penting diperhatikan. Kalau kalian ingin punya badan yang tinggi, nah kalian harus disiapkan dari sekarang, mungkin dengan latihan berenang atau olahraga. Ini tanya Pak Aan ya, jujur nggak paham olahraganya. Kalian boleh WA Pak Aan. Pak, kalau saya mau tinggi bagaimana caranya? Gitu ya. Mungkin ada yang ingin masuk angkatan besok ya, jadi polisi, jadi tentara, itu harus disiapkan tinggi badannya dari sekarang. Karena akan berhenti di usia 17 tahun. Kira-kira ya. Biarinnya mungkin berbeda ya, tergantung mulai kalian pubertasnya usia berapa. Apa itu pubertas ya ini? Ya usia kalian balik ya. Ya. Baik, itu tentang pertumbuhan. Anak-anak nanti jelas ya. Nanti setelah ini kita diskusi. Ya. Yang kedua, perkembangan. Nah, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau perkembangan adalah perubahan kematangan secara psikis ya, bukan badan, bukan fisik, tapi psikis. Penjelasannya ada di berikutnya ini. Nah ini dia perkembangan. Perkembangan ditandai dengan perubahan kecakapan dan kematangan. Jadi kalian tambah matang, tambah cakap, tambah pintar, tambah dewasa. Baik dari sisi emosinya maupun pikirannya. Nah, kalau tadi pertumbuhan itu anak-anak bisa mengukur ya. Oh, waktu kelas 1 aku berat badanku 15 kilo. Kelas 2 20 kilo, kelas 3 30 kilo misalnya. Benar ya? Tapi kalau perkembangan kita tidak bisa mengukurnya dengan angka, tapi kita bisa dengan mengamatinya. Contohnya apa? Misalnya siapa ya? Mas Fender misalnya, kelas 1, ketika jatuh dia masih menangis, sakit, misalnya ya. Nah, setelah kelas 3 ternyata sudah lebih dewasa, sudah lebih matang pikirannya dan emosinya. Sehingga ketika sakit dia bilang, aduh sakit. Nah, berarti ini ada perkembangan menjadi lebih dewasa. Bahasa mudah. Ya, nah, kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini anak-anak bahasa mudahnya ya. Kalau tumbuh artinya kalian itu bertambah besar. Kalau kembang artinya kalian bertambah pintar. Oke. Bagaimana, mudah dipahami ya? Baik, silakan dipahami, diingat-ingat. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kita diskusi sebentar.
Oke. Adakah yang mau bertanya? Yo, siapa? Penjelasan Bu Guru kecepatan atau terlalu banyak atau ada yang perlu diulang atau bagaimana? Boleh disampaikan? Yang tanya boleh raise hand. Yang tanya boleh. Nah, raise hand. Silahkan kalau ada. Mas Tito mau bertanya? Oh enggak, cuma diangkat tangannya. Mas Raihan mau bertanya? Oh enggak, sudah jelas ya penjelasan Bu Guru? Bisa diterima dengan mudah? Mantap deh kalau iya. Mantap. Oke, ya. Nah, sekarang coba amati diri kalian sendiri. Waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Siapa yang badannya tambah tinggi? Tunjuk jari. Yang tambah tingginya, Masya Allah semuanya ya tambah tinggi. Mbak Fira, Devara, Mas Nawaf, Mbak Yumna. Wah, kalau disebut banyak sekali semuanya bertambah ya. Tidak ada yang tambah mengecilkan ya. Iya, semuanya tambah tinggi. Betul Mas Tito geleng-geleng. Lagi siapa yang tambah gendut? Maksudnya berat badannya tambah. Oh, Mas Nadi ngaco duluan. Berapa kilo sekarang Mas Nadi itu? Kayaknya pipinya gendut itu. Pipinya tembem. Oke, pasti bertambah ya. Mbak Zara juga itu kayaknya cerita sama ibunya. Nanti kalian boleh ngobrol sama ibu tentang pertumbuhan kalian. Boleh dari bayi. Bu, waktu aku lahir dulu berapa kilo ya? 3 kilo, 5 kilo. Oh, 5 kilo gede banget ya. 4,5 mungkin ada ya. Karena Bu Yani waktu melahirkan pertama 4 kilo 3 on. 4,3 besar sekali itu anak Bu Yani yang pertama itu. Tanya nanti ya, kemudian kalian lihat perkembangannya. Misalnya 3 kilo waktu lahir, TK berapa kilo, SD kelas 1 berapa kilo, nah sekarang kelas 3 berapa, nah Masya Allah. Kalian harus berterima kasih loh sama ayah bunda loh, memberi makan kalian, makanan yang bagus, yang bergizi, sehingga kalian tumbuh besar, tumbuh tinggi, menjadi anak yang lebih matang. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru lanjutkan ya. Oke. Baik, anak-anak sekarang kita belajar tentang satu lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan kita manusia. Nah, kita lihat slide lagi ya. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita? Yang pertama adalah makanan yang halal dan bergizi. Benar. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus makan makanan yang halal. Hal itu diperoleh dari penghasilan atau uang yang halal ketika membeli bahan makanan tersebut. Selain itu juga toyib itu apa? Baik untuk kita. Jadi bahan-bahan makanan itu aman untuk dimakan oleh kita, tidak menimbulkan bahaya, begitu ya. Bentar. Belum muncul ya, bentar. Oh iya. Apa saja ya makanan yang sehat dan bergizi dan halal itu? Nah, sekarang kalau kita ikuti program pemerintah, ada yang namanya isi piringku. Nah, ini yang undangnya dokter, perawat, medis, mungkin ngerti ya. Isi piringku itu apa ya? Bu Guru juga baru tahu, baru-baru saja. Ternyata itu merupakan nama baru ya. Dari dulu yang mungkin kita pernah mengenal namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, iya. 4 sehat, 5 sempurna. Mana ya gambar isi piringku ditunggu ya.
Nah, ini dia. Wow. Isi piringku. Jadi piringnya itu harus berisi ya kalau kalian mau makan. Kalau kosong nggak ada makanannya, maka namanya piringnya kosong. Nah, ini isinya apa saja yang dianjurkan sekarang? Ya, nah, ini dia. Komposisi sekarang yang disarankan adalah dalam satu piring makan kita, setengah porsinya adalah sayur dan buah sendiri. Jadi tidak seperti dulu ya, nasinya sepiring, terus lauknya sayurnya hanya sedikit. Nah, sekarang sudah berubah polanya. Setengah porsi itu isinya sayur dan buah, seperempatnya, jadi dibagi dua ya, separuhnya itu sayur dan buah dulu, kemudian seperempatnya itu protein, boleh hewani, boleh nabati. Ayo nanti disebutkan apa saja protein nabati hewani itu ya. Lalu seperempatnya adalah karbohidrat. Ini yang bikin kenyang ya. Biasanya kalau kita nasi, kata orang Jawa, kalau belum makan nasi, belum makan. Terus sekarang porsi nasinya dikurangi ya, hanya seperempat. Kira-kira kenyang nggak ya Pak Yunus, Pak? Harus dibiasakan ya, namanya pola baru, itu harus dibiasakan supaya kita mengenal, kemudian mencoba, dan tetap biasa makan seperti itu. Protein nabati hewani. Mungkin tempe itu nabati ya, karena dari tumbuh-tumbuhan, kedelai. Tahu juga nabati karena juga dari kedelai. Kalau hewani itu apa? Bisa ikan, bisa ayam, bisa apa lagi? Telur. Telur ya. Telur, daging sapi kata Bu Safitri, betul sekali. Nah, anak-anak kalau makan karbohidrat itu juga tidak harus nasi loh. Kalau yang pun di rumah nanam singkong, wah itu enak sekali singkong itu. Itu dibuat kucet, nggak tahu kucet ya. Zaman kecil juga dia namanya kucet sawut ya, itu enak sekali loh pengganti nasi, pakai sambal dan sayuran makanannya. Anak-anak tidak tahu, nanti tanya bundanya yang mungkin pernah makan ya, nasi singkong. Baik, yang pertama itu ya anak-anak ya, makanan yang halal dan bergizi. Lalu yang kedua, nah ini gambar apa ya? Pohon-pohonan yang hijau dan orang-orang berjalan di bawahnya dengan nyaman. Nah, ini diperlukan oleh kita, yaitu udara bersih. Apa itu udara bersih? Udara bersih adalah udara yang memiliki kandungan manfaat untuk kita, tubuh kita. Segar bila dihirup dan tidak tercemar oleh kotoran apapun. Nah, apa itu ya kotoran yang bisa mencemari udara itu ya? Nah, nanti kita mau coba diskusi ya. Ada pencemaran udara, pencemaran air, banyak sekali. Pencemaran tanah, pencemaran apa itu ya namanya? Suara, iya. Pencemaran cahaya juga ada. Suara, nah ini anak-anak ini penting ya. Anak-anak jangan pernah berteriak keras-keras di telinga temannya ya. Ini namanya polusi suara ini. Nanti berbahaya untuk telinga temannya, bisa pecah gendang telinganya ya. Tidak boleh ya. Nanti kita akan ada waktu nggak ya kira-kira untuk diskusi ya? Pencemaran udara bersih. Mungkin sedikit disinggung Bu Yani ya, nanti biar kalian punya gambaran. Di jalan raya mungkin kita ada melihat beberapa sumber polusi, yaitu dari asap kendaraan. Pernah kalian ya, ketika di belakang orang yang naik motor, dilalai knalpotnya hitam, kemudian ngebul gitu ya. Nah itu kalau kita pas nggak pakai masker, terasa sekali ya di hidung ya, baunya tidak enak, kemudian apa itu namanya? Kalau dihirup mungkin itu akan merusak paru-paru kita. Nah,
Sekarang alhamdulillah ya, Masya Allah kita diberi anjuran untuk selalu pakai masker. Nah, sehingga ketika di jalan dengan sendirinya kita terlindungi. Baik, itu contohnya ya anak-anak ya. Udara bersih. Nah, yang ketiga dulu lanjut dulu ya. Yang ketiga, ini ada gambar mbak-mbak dan mas-mas. Baru apa ya kira-kira? Mereka di tempat tidur, lalu tangannya diangkat kayak kalian tadi. Tangannya diangkat. Nah, rupanya mau berdoa, mereka mau tidur. Kakak adik ini mau tidur. Istirahat dan tidur mereka harus cukup. Supaya apa? Nah, ini. Tidur yang cukup atau tidur yang berkualitas bagus, nyenyak, itu akan memicu tubuh kita melepaskan hormon yang mendukung pertumbuhan. Hormon tersebut membantu kita memperbaiki sel dan jaringan tubuh kita. Apa ya hormonnya anak-anak ya? Mesti bingung ya? Besok kita akan pelajari itu lebih lanjut. Tapi hormon itu zat kimia yang ada dalam tubuh kita ya, sebenarnya ya. Kita semua punya hormon. Yang fungsinya itu mengendalikan semua fungsi dalam tubuh kita itu. Ya, membantu sel memperbaiki sel dan jaringan. Sel itu juga apa, jaringan itu apa, besok kita pelajari lebih lanjut lagi. Tapi sel itu bagian terkecil dari tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita itu ada sel banyak sekali anak-anak ya. Nanti googling boleh, sel itu apa ya. Nah, itu organ terkecil, bagian terkecil dalam tubuh kita. Nah, ketika sel itu kemudian menyatu, dia membentuk jaringan. Jadi jaringan itu kumpulan beberapa sel ya. Kadang ini nggak apa ya, itu cerita aja kalian dengarkan. Sel yang di hati maka membentuk jaringan hati. Sel di kulit maka membentuk jaringan kulit dan seterusnya. Besok kita bahas itu di kelas selanjutnya. Yang penting sekarang ini anak-anak. Kalian adalah anak-anak usia 6 sampai 13 tahun. Maka kalian harus tidur dengan cukup. Nih, berapa jam kalian tidur? 9 sampai 11. Tidak boleh anak-anak tidur jam 12 malam. Nanti terganggu produksi hormonnya. Kalian akan terganggu pertumbuhannya. Mungkin badannya jadi lemes, ngantuk, dan tidak semangat lagi beraktivitas kalau kalian sering tidurnya kurang atau begadang atau malah tidak tidur. Ini tidak bagus untuk tubuh kalian. Oke, berikutnya yang keempat ya. Nah, faktor yang mendukung yang keempat adalah ini ada kakak adik juga. Kakak adik atau teman sekelas ya kira-kira ya. Mereka goes bersama mau ke sekolah ini sepertinya ini. Nah, yang mbak-mbaknya sambil mendengarkan musik itu. Telinganya memakai headset. Oke. Olahraga. Apa itu olahraga? Nah, sekali lagi saya tanya Pak Aan ya, anak-anak ya, yang lebih jelasnya apa? Yang Bu Guru sederhanakan, olahraga itu adalah kegiatan fisik yang dilakukan untuk memelihara kesehatan kalian. Oh, ada yang sudah ngantuk ya. Sebentar lagi Mas Tito kita tanya jawab biar nggak ngantuk ya, Mas Tito ya. Untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Nah, kalau kita aktif bergerak, maka insya Allah kita akan jauh dari penyakit. Nah, anak-anak jangan sampai tidak olahraga ya. Kalau bisa dijadwalkan olahraganya ya, walaupun ini sulit ya. Bu Guru juga merasakan sulit ya kalau olahraga. Tapi sepertinya harus diprogramkan ya, karena ini bagus untuk tubuh kita. Tubuh kita itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak, nanti kita jadi malas. Nah, kalau malas, mungkin pinginnya tidur terus. Nah, tidur dan makan. Nah, ini tidak bagus untuk tubuh kita. Nanti jadi masa otot kita tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, baik sepertinya cukup dulu materinya. Kalian nanti mendengarkannya terlalu lama. Sekarang kita ngobrol dulu ya. Anak-anak boleh
apa namanya nanti menjawab. Kita ngobrol yang poin kedua yang tentang ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Baik. Bu Guru mau tanya siapa ya? Bersuka ya, Pak? Mas Raihan. Halo Mas Raihan. Dibuka les suaranya ya. Halo. Oh iya, Mas Raihan sudah lihat ini. Apa kabar Mas Raihan? Bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa? Bisa nggak, Mas? Yang lain siap-siap ya, nanti Bu Guru sebut namanya atau boleh tunjuk jari kalau yang tahu. Mas Raihan sudah mendengar suara Bu Guru? Sudah. Udah. Oke. Tadi Mas Raihan ada yang bingung nggak ketika Bu Guru menyampaikan? Hah? Ada yang bingung nggak ketika Bu Guru menyampaikan? Enggak. Oh, enggak. Oke, Enggak. kalau enggak, Bu Guru mau tanya. Tadi Bu Guru menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Mas Raihan, perkembangan Mas Raihan. Apa saja? Satu dulu aja. Apa, Mas? Tinggi. Tambah tinggi. Ya, tambah tinggi itu karena apa? Apa, Bu? Kenapa Tumbuh. bisa tambah tinggi? Karena tumbuh. Bisa tumbuh karena apa? Tumbuh. Kenapa kita bisa tumbuh besar? Apa ya? Boleh bantu teman ya. Mau tunjuk siapa Mas Raihan? Apa namanya sudah? Konferensi. Oke, dibantu teman boleh. Siapa yang tahu? Boleh tunjuk jari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Satu dulu, satu-satu. Siapa mau menjawab? Silahkan tunjuk tangan. Gampang loh. 4 kan ya, yang Bu Guru sampaikan baru 4 loh, baru 4. Apa saja tadi? Ada yang tunjuk jari, Bu Guru senang nih. Siapa ya yang tunjuk jari tadi ya? Loh, kok nggak lagi? Nggak ada lagi? Oh, Mbak Nabila, bagus. Apa Mbak Nabila? Dibuka suaranya. Nabila 3A dulu. Mbak Nabila 3A apa dok faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Mbak Nabila sendiri? Yang pertama apa? Mana ini? Yang dari orang tua. Yang berjatuhan namanya Mbak Nabila. Itu Zara itu tunjuk tangan. Mana Mbak Nabila hilang ya? Mana ya Mbak Nabila ya? Oke, suaranya belum terdengar. Oke, Mbak Nabila. Apa nak? Satu saja. Suaranya. Satu. Apa? Hah? Makanan, aduh bahasanya lembut sekali. Makanan, oke. Makanan yang halal dan bergizi. Oke, bagus. Mbak Nida, 3D. Bu Guru dibantu ya makanan yang halal apa saja yang makanan yang bergizi dan halal Mbak Nida. Tadi lihat Mbak Nida Bu Guru ya. Apa saja dok? Satu aja boleh. Apa? Makanan yang sehat itu apa?
Benar nggak Bu? Sayuran katanya Bu. Oh, alah, Masya Allah. Terima kasih, Bu. Dibantu sayuran hijau. Boleh Iya. Suaranya terlalu lirik. 100 buat Mbak Nida. Betul loh. Yang keras ya. Itu adanya ikut belajar. Dek siapa ya namanya ya? Terima kasih Mbak Nida. Dibantu sayuran. Mas Hasta, dulu ya Mas Hasta itu. Mas Hasta, coba sebutkan contoh sayuran Mas Hasta. Apa saja? Sayuran, apa Mas Hasta? Itu Mbak Hasta. Oke. Apa nih? Tomat, apa lagi? Tomat. Lagi, dua lagi. Yang hijau-hijau. Bayam. Betul. Satu lagi apa? Tomat, bayam, wortel. Bagus. Terima kasih. Kok visi-visi Mas Hasta betul kurang dengar. Terima kasih ya. Nanti 100 nilainya bagus. Mbak Zara yang mau menjawab ya tadi. Mana Mbak Zara? Mbak Zara itu 3 apa ya? 3B. Mbak Zara, apa kabar? Baik. Dulu dibantu makanan sehat selain sayuran apa, Dok? Iya, sebentar ditunggu. Ya. Oh, tuh, betul. Udah nggak jalan yang mana? Layarnya dinyalakan Mbak Zara, itu masih mati. Merah tanda merah itu. Suaranya dihidupkan. Nggak ada yang dampingi ya Mbak Zara ya? Pakai HP atau laptop? Yang dimatikan videonya. Oke, dibantu. Temannya siapa yang siap membantu ya? Selain sayuran, apa ya makanan sehat itu? Mbak Fender, Mas Fender, apa Mas Fender? Ayo, oh oke, oh, banyak sekali yang mau menjawab. Selain sayuran apa Mas Fender? Buah-buahan. Buah-buahan, terima kasih, bagus sekali. Buah-buahan apa saja Mbak Sekar? Apa Dok? Contoh buah-buahan. Apa? Banyak loh. Mbak Sekar suka apa? Apa, Bu? Buah-buahan contohnya apa Mbak Sekar? Tadi Mas Fender menyebutkan buah-buahan itu bagus untuk tubuh kita, untuk pertumbuhan. Contohnya apa buahnya? Buah apel. Apel, apa lagi? Buah anggur. Anggur. Wow, suka ini kayaknya kesukaannya Mbak Sekar ini. Satu lagi. Buah jeruk. Buah jeruk. Oke, terima kasih Mbak Sekar. 100 juga. Bagus sekali. Sudah disebutkan 2 ya, sayuran dan buah. Sekarang yang ketiga apa? Makanan sehat yang ketiga. Tadi ada yang resen loh. Siapa ya? Tadi 4 loh kayaknya. Siapa lagi yang cari ya? Mas Elo mau menjawab Mas Elo? Iya? Oh tidak. Siapa ya? Tadi ya. Bu Guru mau cari yang tunjuk tangan. Kok sekarang tidak ada ya? Mas Rafi. Oh, kok nggak jadi Mas Rafi? Halo Mas Rafi, jadi menjawab boleh loh? Oh itu ada Mas Arkan, Mas Arkan. Iya Mas Arkan, iya. Halo, apa Mas Arkan jawabannya? Dinyalakan suaranya dulu.
Suaranya. Itu masih merah ya? Oke, bagus. Apa maksud Mas Arman? Selain sayuran dan buah. Daging. Daging, oke. Daging. Daging apa? Sapi. Daging sapi. Barusan makan ya, karena kurban ya. Daging sapi masuk protein apa? Hewani atau nabati? Apa? Daging sapi masuknya protein. Nah, protein nabati atau hewani itu kan lauk pauk. Masuknya hewani atau nabati? Hewan. Hewani. Iya, itu baru pengetahuannya hewani karena berasal dari hewan atau binatang. Bagus Mas Arkan, terima kasih. Bagus 100 buat Mas Arkan. Satu lagi. Siapa lagi yang raise hand ya? Oke. Mana ya? Dicari dulu. Ini Mbak Vira. Fatan, Mas Fatan. Fatan 3B. Mana ya Mas Fatan? Oh, ini dia. Masih protein Mas Fatan. Contoh protein lagi. Tadi kan sayuran, buah, protein. Tadi Mas Fatan menyebutkan daging sapi. Itu protein hewani. Sekarang yang tumbuhan, yang nabati. Protein ini apa contohnya? Yang dari tumbuhan lauk, yang dari tumbuh-tumbuhan. Kacang. Kacang dibuat apa ya? Biar lauk. Diolah menjadi kacang kedelai, diolah menjadi tempe. Tempe benar sekali 100. Tempe dan tahu. Suka nggak tempe atau tahu Mas Fatan? Suka nggak tempe dan tahu? Suka nggak? Suka. Oh sih, bagus. Suka berarti mau sehat itu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Fatan ya. Baik. Sudah ya, sayuran, buah, kemudian protein, tinggal karbohidrat. Anak tahu semua karbohidrat. Sudah ada nasi, singkong, ubi, jagung, dan sebagainya. Baik, sekarang lanjut yang kedua. Anak-anak tadi disebutkan oleh siapa yang pertama tadi ya? Yang disebutkan makanan tadi. Makan aja bisa loh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita yang pertama makanan sehat halal bergizi. Yang kedua, nah guru mau jawaban yang kedua ini apa ya? Ada 4 kan ya? Yang kedua apa? Bu Guru mau lihat siapa yang mau menjawab ini. Mas Irfan. Oke, bagus Mas Irfan. Boleh dibuka suaranya Mas Irfan. Ya. Kok orangnya tidak ada ya? Ini dia Mas Irfan. Apa Mas? Selain makanan yang sehat halal bergizi, apalagi yang mempengaruhi pertumbuhan kita? Yang kedua. Dibuka suaranya, Nak. Suaranya dibuka dulu. Olahraga. Olahraga. Oke, betul. 100 buat Mas Irfan. Mas Irfan suka olahraga apa? Mas Irfan suka olahraga. Bola. Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Oh, malah sukanya menendang-nendang bola. Bagus. Rajin berlatih ya, supaya tambah pintar main bolanya. Terima kasih Mas Irfan. Yang kedua sudah dijawab. Yang Mbak Sekali main bola. Yang kedua lanjutnya ya. Sekarang ciri yang ketiga. Ciri. Faktor yang ketiga. Siapa yang masih ingat?
Makanan yang sehat, halal, bergizi, olahraga yang teratur. Dua lagi. Mbak Amira, oke, sayang apa nak? Yang ketiga apa dok? Selain makan makanan yang bergizi, olahraga, apalagi yang kita butuhkan biar kita sehat, tumbuh dengan sempurna. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup, bagus sekali. Mbak Vina tidurnya cukup selama ini? Cukup? Apa? Belum Mbak tentu Vina ini. mau tidur jam berapa? Jam 9:30. 9:30, bangunnya jam berapa? 6. Setengah 6. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Cukup 9 jam. Tapi besok diawalkan lagi ya, biar bangunnya subuh ya. Jangan setengah 10 tidurnya. Bangunnya jadi kelewatan subuh. Jam 5 lah. Jadi jam 9 udah tidur ya, Mbak Fira ya. Diperbaiki ya tidurnya ya. Oke, terima kasih Mbak Fira, 100 buat Mbak Fira. Baik, yang terakhir masih ada satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Kita bahas 4 hari ini ya. Makanan halal, sehat bergizi, olahraga yang teratur, istirahat atau tidur yang cukup. Yang keempat, Tender itu semangat selalu itu, jangan tender yang lain. Mas Tender nanti lagi ya, atau besok kita ketemu. Yang lain dulu, siapa yang tahu? Tinggal satu loh, harusnya bisa karena sudah 3 dijawab temannya. Tadi yang belum kelas 3 apa ya Pak Ines ya? 3A sudah, Pak Fira tadi 3 apa? 3C. 3D tadi sudah 3. Oh sudah semua. Ada yang mengakui. Satu lagi, terakhir yuk. Sebelum jam 10. Siapa mau ngedrong ini? Satu lagi. Ashraf. Iya, Mas Ashraf. Kok delek? Nanti Bu Guru cari dulu kalian delek dulu. Kayaknya di kolong meja ini. Oh, enggak sudah tidur ini. Apa Mas Ashraf? Nah, tadi Bu Guru sampaikan 4 kan ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ya? Apa? Bulu tangkis. Oh, kamu suka olahraga bulu tangkis, bagus. Biasanya mainnya sama siapa? Wah, kemarin gini kalah ya, nggak dapat peraih medali emas ya, tapi nggak apa-apa. Kita masih bangga karena yang putri juara dapat medali emas. Bu Guru nonton loh dan pulangnya tadi malam loh, saking senangnya kita 2 kali. Kamu suka bulu tangkis ya? Ya. Selain bulu tangkis apa? Sepedaan. Oh, sepedaan. Iya, ini bos ini lagi marak ya, semuanya lagi suka bersepeda. Emang punya sepeda Mas Ashraf? Sudah Punya. Punya. Berapa sepedanya di rumah semuanya? 2. Oh, 2. 2 apa 3? 2. Oh, 2. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ashraf masih melengkapi yang olahraga. Oke. Mbak Zara, sekarang kita belum jadi ya Mbak Zara. Boleh ini Mbak Zara ya. Terima kasih Mas Ashraf atas jawabannya. Suka bulu tangkis berarti mau sehat. Baik, Mbak Zara mana ya ini? Ya mau menjawab ini Mbak Zara. Mbak Zara sudah dibuka suaranya, Dok? Mbak Zara sudah dibuka suaranya, Mbak Zara sudah dibuka.
Mbak Zara 3B, Mbak Zara 3B. Mbak Zara, Zara Dano. Mbak Zara Dano kelas 3B. Suruh raisin aja. Suruh raisin. Oke, sambil menunggu Mbak Zara, ada yang siap menjawab? Tinggal satu. Apa ya tadi yang guru sampaikan ya? Oh, ini. Oh, ada yang memberi Mas Irfan juga yang lain. Ini Mbak Zara. Nggak ada? Oh, Mbak Zara, iya suaranya kok. Suaranya dinyalakan, suaranya. Oh, nggak bisa dibuka, Bu. Oh iya, oke. Jawabannya apa, Mbak Zara? Ditulis aja. Yang keempat apa, Mbak Zara? Makanan sehat, olahraga cukup, teratur, tidur yang cukup. Satu lagi apa tadi? Ya, yang kita butuhkan paru hidung. Ditulis. Mungkin dia sendiri. Maksudnya bernapas baik, betul sekali Mbak Zara. Kita butuh udara bersih untuk bernafas. Terima kasih Mbak Zara, Masya Allah usahanya luar biasa sekali. Akhirnya bisa menjawab walaupun lewat tulisan. Baik anak-anak, alhamdulillah saya mampu mereka belum belajar di sini. Yang tugas. Tugasnya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah berpartisipasi menjawab, dan bagi yang belum lain kali ya, insya Allah kita masih ada Zoom lagi seterusnya, besok boleh bergantian. Pesan Bu Guru, anak-anak berani saja yang menjawab ya, tunjuk tangan, salah tidak apa-apa karena kita belajar. Belajar itu salah boleh, kalau sudah benar ya mungkin kalian nggak perlu belajar lagi. Jadi berani ya mengangkat tangan ya, berani menjawab. Nah selanjutnya yang terakhir anak-anak tugas hari ini. Nah silakan dibaca. Tadi apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada 4 tadi yang kalian sebutkan tadi ya. Tulis di bukumu, lalu difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Jelas ya? Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Bapak atau Ibu guru. Baik, itu saja ya, tugasnya tidak banyak ya. Segera dikerjakan ketika sudah luang waktunya dan dikirimkan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Oke anak-anak, insya Allah hari ini cukup sekian pelajarannya. Semoga kalian bisa menangkap dan mencerna dengan baik. Nanti bila ada yang masih bingung boleh membaca buku paketnya di subtema 2 ya, atau boleh tanya Bu Guru jika masih bingung. Teman-temannya yang tidak ikut hari ini, anak-anak boleh memberitahu ya tugasnya apa hari ini, karena ada beberapa ya, bukan beberapa ya, agak banyak ya yang tidak ikut Zoom. Nanti mungkin bisa diberi tahu tugasnya apa. Oke ya anak-anak, insya Allah pas jam 10 ya. Nanti kalau kita tutup dari Bu Guru, insya Allah Bu Guru cukupkan dulu. Ketemu lagi pekan depan ya di Zoom paralel berikutnya hari Selasa. Dan dari Bu Guru cukup sekian. Bu Guru minta maaf ya bila banyak kesalahan atau mungkin ada yang kurang jelas dari yang Bu Guru sampaikan. Kita akhiri bersama dengan membaca lafaz hamdalah ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat mengerjakan tugasnya ya. Bu Guru tutup.